Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas materi dinamika relativistik untuk contoh yang kedua. Ya, kita beri judul dinamika relativistik 2. Kita membahas sekarang partikel yang sedang bergerak konstan, tiba-tiba dikenai gaya konstan yang tidak lurus dengan gerak partikel tadi. Nah, pada kasus sebelumnya sudah dibahas gerak benda dalam arah dua dimensi, yaitu arah X dan arah Y, yang dikenai gaya satu dimensi, gaya gravitasi yang arahnya searah sumbu Y. Pada kasus ini, kita membahas yang awalnya bergerak dalam satu dimensi arah X, tapi kemudian mendapat gaya konstan dalam arah yang tidak lurus, yaitu arah Y. Sehingga akan menghasilkan gerak dalam dua dimensi. Jadi awalnya dia hanya bergerak satu dimensi, tapi karena ada pengaruh gaya yang tidak lurus dengan arah geraknya, maka akan menghasilkan gerak dua dimensi. Itu bedanya dengan kasus yang pertama. Ya, ini topik kitanya itu partikel sedang bergerak konstan tiba-tiba mendapat dikenai gaya konstan tidak lurus. Oke, jadi kita misalkan pertama kali benda kita punya momentum awal P0 dalam arah sumbu X dan dikenai gaya konstan F yang konstan tapi sepanjang sumbu Y. Jadi gerak benda itu akhirnya dalam dua dimensi. Awalnya dia hanya bergerak sepanjang sumbu X, kemudian dikenai gaya konstan sepanjang sumbu Y. Maka akan dihasilkan gerak benda dalam arah X dan Y. Nah, akan dicari bagaimanakah trajektori partikel tersebut secara relativistik. Mulai dari persamaan gerak seperti ini, persamaan gerak partikel, itu perubahan momentum sama dengan gaya. Nah, di mana komponen-komponen gaya F adalah Fx-nya sama dengan 0, dpx dt-nya sama dengan 0, artinya Px-nya konstan. Nah, kita sebut Px-nya sebagai P0. Nah, sementara gaya dalam arah sumbu Y ada, itu F, yang konstan. Berarti gaya itu dalam arah sumbu Y adalah dpy dt. Artinya dpy dt sama dengan F. Sehingga py-nya adalah ft. Ya kan? Integralnya py-nya sama dengan ft. Jadi, kita dapatkan px sama dengan p0, py sama dengan ft. Kuadrat momentum dan energi masing-masing diberikan oleh P sama dengan Px kuadrat tambah P kuadrat. Sama dengan P0 kuadrat tambah F kuadrat T kuadrat. Karena Py tadi sama dengan Ft, Px sama dengan P0. Dan energi itu P kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4. Itu berarti P kuadratnya ini tinggal dikalikan C kuadratnya. Maka hasilnya adalah P0 kuadrat C kuadrat dan F kuadrat T kuadrat C kuadrat, yaitu F kuadrat C kuadrat T kuadrat tambah P0 kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4, itu energi kuadratnya. Nah, untuk mengolah kedua hasil di atas lebih lanjut, kita lihat hubungan antar momentum, energi, dan kecepatan relativistik dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan gamma mv. Sudah kita bahas jauh sebelumnya. Nah, sekarang kita kali C per C, jadi gamma M C kuadrat per C kali V. Nah, gamma M C kuadrat itu sama dengan energi. Ya kan? Jadi sama dengan energi per C kuadrat kali V. Atau V kita adalah C kuadrat per E dikali P. Jadi vektor V sama dengan C kuadrat kali E kali vektor C kuadrat dibagi E dikali vektor P. Nah, dengan mengingat bahwa E kita adalah ini, F kuadrat C kuadrat T kuadrat tambah P0 kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4, V itu berarti Vxi dan Vj, maka Vx-nya adalah berasal dari ini kan, ini ada V sama dengan C kuadrat per E kali P, berarti Vx sama dengan C kuadrat per E dikali Px, dan Vy berarti C kuadrat per E dikali Py. Ya kan?
Nah, sementara kita tahu Px-nya sama dengan P0 dan Py sama dengan Ft. Jadi V sama dengan C kuadrat PE kali P0, karena ini adalah Px-nya, tambah C kuadrat per E dikali Ft. Ini adalah Py kita yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini Px dan Py. Ya. Jadi ini Vx I tambah Vj sama dengan C kuadrat per E dikali P0 I, maka tambah C kuadrat per E kali Ftj. Jadi demikian Vx kita sama dengan C kuadrat P0 per E. Sementara Vy kita sama dengan C kuadrat Ft dikali per E, atau C kuadrat per E kali Ft. Nah, ini dia kan kembali. Nah, sehingga karena E ini kan C kuadrat P0, C kuadrat P0 dibagi E kita ini. Ya kan? Jadi Vx-nya adalah C kuadrat P0 per E, berarti C kuadrat P0 dibagi akar ini. Akar F kuadrat C kuadrat T kuadrat tambah P0 kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4. Dan Vy itu sama dengan C kuadrat Ft per E. Ya, berarti ini Fc kuadrat T per akar ini. Ya, akar E. Nah, sekarang pada persamaan 297 kita lakukan substitusi seperti ini. Ini untuk penyederhanaan matematiknya kita buat substitusi seperti ini, di mana FCT sama dengan akar P0 kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C kuadrat sin hiperbolikus U. Ini substitusi saja. Jadi ini F kuadrat C kuadrat T kuadrat tambah P0 kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4. Ya, ininya saja. Itu sama dengan P kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C kuadrat sin kuadrat U. Itu yang bagian ini saja. Jadi ada suku ini dikali sin kuadrat U. Ya kan, karena ini akarnya sudah hilang dengan kuadrat. Jadi suku yang ini dikali sin kuadrat U. Kemudian tambah lagi ini. Nah, makanya ada faktor 1 di sini. Ini mewakili yang ini. Sementara sin kuadrat U dengan ini mewakili yang persamaan ini. Ya, sehingga F kuadrat C kuadrat T kuadrat tambah P kuadrat C kuadrat P0 kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4 sama dengan P kuadrat C0 kuadrat P0 kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4 dikali 1 tambah sin kuadrat hiperbolikus U. Nah, itu berarti yang ini sama dengan cos hiperbolikus U. Hasilnya adalah P0 kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4 cos kuadrat hiperbolikus U. Ya, itu yang suku yang bagian ini saja, bro. Nah, selain itu, dari FCT sama dengan ini, coba kita turunkan, berarti T sama dengan ini dibagi FC, nah, atau dibagi CF. Ya, kita lihat ini, bahwa T sama dengan akar P0 kuadrat tambah P0 kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C kuadrat, C pangkat 4, sini hiperbolis U dibagi FC atau CF, maka turunannya itu karena ini konstan terhadap U, turunannya adalah P kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4 cos hiperbolikus U, turunan dari T terhadap U. Jadi turunan DTDU sama dengan akar ini cos hiperbolikus U. Sehingga DT-nya adalah ini cos hiperbolikus U kali DU. Nah, DT-nya geser ke sini. Jadi U-nya di sini. Ya kan? Paham kira? Kita ulangi lagi sekali lagi bahwa T-nya adalah ini sin hiperbolikus U dibagi FC. Maka DT DU sama dengan ini dibagi FC dikali cos hiperbolikus U. DT DU-nya. Sehingga DT-nya adalah ini cos hiperbolikus U kali DU. Tinggal pindahkan saja ke sini. Oke. Nah, dengan demikian DX kita adalah ini. DX kita adalah ini. DX dt kita adalah ini, maka dx adalah ini dikali dt, ya kan? Dx adalah yang ini dikali dt. Nah, dt kita ini, sehingga ds kita adalah ini, itu yang ini, dikali dt. Dt itu berarti
yang ini, di yang ini. Nah, sehingga hasilnya ini coret, ini juga coret, tinggal C kuadrat P0 per CF. Sehingga C-nya bisa coret 1, hasilnya C P0 per F dikali DU. Yang kan yang DU di sini. Ya, oke ya. Jadi dx dt, jadi dx sama dengan ini kali dt, dt kita ini hasilnya seperti ini. Kan? Maka dengan demikian kalau dx adalah C P0 per F kali du, karena ini konstan terhadap U, maka X sama dengan C P0 U tambah C, integral tak tentunya. Sekarang kita cari nilai C itu berapa. Tentu dengan masukkan syarat batasnya. Nah, syarat batasnya adalah, ya dengan X yang tadi, syarat batasnya adalah X pada T sama dengan 0 adalah 0. Kita milih pada T sama dengan 0, posisi awalnya 0. Nah, serta mengingat bahwa untuk T sama dengan 0, maka U juga sama dengan 0. Ya kan? Untuk T sama dengan 0, maka U juga sama dengan 0. Lihat dari sini. Kembali. Kita punya hubungan tadi bahwa kalau T sama dengan 0, otomatis ini sama dengan 0. Ya kan? Agar sin hiperbolikus U-nya juga sama dengan 0. Ya. Sin hiperbolikus 0 sama dengan 0. Ya kan? Jadi jika T sama dengan 0, maka otomatis U sama dengan 0. Nah, maka dengan demikian, persamaan kita yang ini, X-nya 0, ketika U-nya juga sama dengan 0, otomatis C-nya 0. Dengan C sama 0, maka X-nya adalah C P0 per F kali U saja. Atau U sama dengan F per C P0 kali X. Nah, U sama dengan F C P0 kali X. Nah, kembali mengingat hubungan bahwa FCT sama dengan ini kali sin U, sin hiperbolis U, maka C kita adalah ini dibagi FC atau CF kali sin U, sin hiperbolis U. Nah, sin hiperbolis U-nya ini. Sehingga dapat hubungan T sama dengan ini per CF dikali sin hiperbolikus Fx per CP0. Nah, kemudian dengan mengingat bahwa dy dx sama dengan dy dt per dx dt, berarti sama dengan Vy per Vx, ya kan? Padahal kita tahu bahwa Vy kita adalah C Vfc kuadrat T per akar ini, Vx adalah C kuadrat P0 per akar yang sama, itu di sini, yang ini, C Vx sama dengan C P0 kuadrat per akar ini, Vy C F kuadrat T per akar yang sama, otomatis ini bisa dicoret, dan ini juga coret. Sehingga Vy per Vx itu sama dengan Ft per P0. Ya, Vy per Vx sama dengan Ft per P0. Oke, nah dengan T, adalah ini, maka akar ini dibagi F, coret F dengan ini nanti. Nah, tinggal C, sehingga hasilnya adalah akar yang ini dibagi CP0 saja karena F-nya sudah kecoret sama ini. Nah, sin Fx per CP0. Nah, integral ini bisa diselesaikan. Jadi dy dx sama dengan ini, maka dy sama dengan ini semua dx, ya kan, dikali dx di sini. Jadi dy sama dengan ini semua dx, ya kan, kita akan ke sini. Nah, dx itu kita ganti dengan dfx per cp0 agar sama dengan ini. Ya, ini kita teknik integrasi biasa saja kan, ketika ganti variabel jadi fx per cp0. Maka karena ganti dengan ini berarti harus dikali dengan cp0 per f. Itu aja. Ini f per cp0, ini cp0 per f agar hilang, sebenarnya kan. Sehingga suku ini sama dengan ini, maka dia menjadi integral sin hiperbolikus u du, ya kan. Nah, hasilnya integral sin itu cos. Nah, sementara yang ini adalah konstan. Ini bagian ini konstan. Jadi CP0-nya saya hilang nanti, CP0 saya hilang. Tinggal akar dibagi F. Jadi akar ini dibagi F cos hiperbolikus Fx per CP0 tambah C.
Nah, kembali menggunakan cara batas, C-nya bisa kita tentukan. Nah, kembali ini kita tulis lagi persamaan Y kita. Nah, untuk syarat batas bahwa kembali di X sama dengan 0, posisinya sama dengan 0, ya, di X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, karena dia awalnya bergerak dalam bidang datar, apalagi pada X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Nah, tentu masukkan ke sini, ya, masukkan ke sini, sama dengan 0, dan cos hiperbolikus ini, ketika X sama dengan 0, berarti cos hiperbolikus 0. Cos hiperbolikus 0 itu 1 nilainya. Sehingga yang tersisa yang ini. 0 sama dengan ini tambah C. Sehingga C kita minus akar P0 kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4 bagi F. Nah, setelah dapat C ini, maka masukkan kembali persamaan ini. Yang sini hasilnya adalah seperti ini. Ya kan? Ya, suku ini mirip dengan ini. Ya kan? Persis sama, bukan mirip, persis sama ya. Tambah C berarti dikurang jadinya, kurang yang ini. Berarti tinggal keluarkan suku yang ini, hasilnya menjadi cos hiperbolikus Fx per CP0 dikurang 1. Nah, jadi persamaan trajektori partikel tersebut membentuk kurva kosinus hiperbolik yang melalui titik 0,0. Jika X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Jadi kurvanya yang melewati pangkal koordinat 0,0. Nah, sekarang jika kita ingin mencari kaitan antara Y sebagai fungsi T, dapat digunakan identitas trigonometri hiperbolik, yaitu cos hiperbolikus U sama dengan akar 1 tambah sin hiperbolikus U. Ya, cos hiperbolikus U sama dengan 1 tambah akar 1 tambah sin hiperbolikus U. Sehingga yang cos hiperbolikus U yang ini bisa diganti dengan 1 akar 1 sin hiperbolikus U. Padahal sin hiperbolikus U sama dengan ini. Sin hiperbolikus U sama dengan ini. Sama dengan yang ini. Nah, berarti cos hiperbolikus U kita sama dengan akar 1 tambah sin kuadrat hiperbolikus U, maka itu berarti akar dari 1 tambah ini kuadrat. Ya kan, sin kuadrat hiperbolikus berarti tambah ini kuadrat. Berarti ini sukunya kuadratnya. Jadi akar 1 tambah CFT per akar ini kuadrat dikurang 1. Oke. Ya. Kemudian kita samakan penyebutnya ini dengan ini. Berarti ini sama dengan akar 1. Kalau ini kalau dibuka kurung, karena pakai buka kuadratnya, ini hilang akarnya, samakan dengan ini, jadinya hasilnya seperti ini. Ya, ini. Sementara yang ini C kuadrat sama ini. Kuadratkan C kuadrat, F kuadrat, C kuadrat. Ya, seperti ini. Dibagi ini. Ini udah sama penyebut. Kalau belum sama penyebutnya, ini masih ada satunya. 1 dibagi C. 1 tambah C kuadrat, F kuadrat, T kuadrat per P0 kuadrat, C kuadrat tambah M kuadrat, C pangkat 4. M kuadrat C pangkat 4. Sama penyebut dengan ini, hasilnya seperti ini. Nah, dibagi ini. Nah, samakan lagi penyebut dengan ini. Karena ini sama akar. Ya kan? Sama-sama akar. Ini dalam akar, ini 1 di luar akar. Nah, bisa disebut dalam bentuk sama dengan akar lagi. P0 kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4 per akar juga. P0 kuadrat C kuadrat per P0 kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4. Ya. Nah, berarti yang di bawah ini hasilnya adalah yang ini semua akar ini tambah akar yang P0 kuadrat per C pangkat 4, P0 kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4 dibagi akar ini, ya kan? Hasilnya bagian akar bisa coret. Tinggal sisa bagian ini saja, ya kan? Nah, sisa hasilnya C per F akar ini dikurang P0 kuadrat C pangkat kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4. Oke, setelah sama penyebut. Nah, ini adalah YT-nya. Jadi, Y-nya adalah ini. Nah, sebaliknya, menggunakan T sama dengan akar P0 kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4 per CF sin hiperbolikus Fx per CP0 sebelumnya, itu persamaan 2
106 itu yang ini persamaan yang ini, maka kita dapatkan X-nya seperti ini. Jadi kita ganti saja, ini berarti TCF atau CFT per akar ini sama dengan sin hiperbolicus ini. Nah, jadi hasilnya F-nya adalah sin hiperbolicus min 1, ya kan? Dari ini. Jadi sudah dapat kita YT dan XT. Nah, sekarang untuk kondisi tak relativistik pada hubungan T, kita ketahui fungsi bahwa untuk situasi tidak relativistik, suku ini harus kecil. Bahwa fx per Cp0 itu fx-nya jauh lebih kecil dibanding Cp0. Artinya fx per Cp0 kecil dari 1. Nah, kalau suku ini kecil dari 1, maka kita bisa aproksimasi dengan deret Maclaurin, itu seperti ini. Hasilnya sama dengan U. Jadi sin ini, berarti ini sin U diganti dengan U. Sin hiperbolis U diganti dengan U. Artinya sin fx per Cp0 bisa diganti dengan fx per Cp0. Ya, berarti T kita jadi ini tambah fx per Cp0. Tambah lagi yang suku yang ini sama dengan mc kuadrat. Ya, mengingat ya bahwa suku ini sama dengan mc kuadrat karena ini kecil, ya kan, untuk aproksimasi rata relativistik ini kecil, berarti ini menuju 0. Tinggal ini m kuadrat ciptakan 4 yang harus ini. Ini adalah ini sama dengan mc kuadrat dibagi cf dikali fx per Cp0, ini dia mc kuadrat dibagi cf kali fx per Cp0, hasilnya mx per P0. Maka kita dapatkan x-nya adalah P0 per m T atau V0T. Jadi V0 adalah kecepatan awal partikel dalam arah sumbu X. Gerak yang diberikan bersama atas mungkin gerak lurus GLB yang tidak memiliki percepatan. Nah, terakhir hubungan tak relativistik antara Y dan T diperoleh dengan persamaan 2, 1, 13 itu ini. 2, 1, 13. Ya. Nah, dengan memasukkan P0 kuadrat C kuadrat kurang kecil sekali dibanding M kuadrat C pangkat 4 dan F kuadrat C kuadrat T kuadrat kecil sekali dari M C kuadrat C pangkat 4, maka suku yang ini, akar ini, kita keluarkan M kuadrat C pangkat 4-nya, suku yang ini sama dengan M C kuadrat ini, pangkat setengah. Jadi 1 tambah M kuadrat C kuadrat tambah C kuadrat F kuadrat T kuadrat per M kuadrat C pangkat 4. Karena ini yang udah kita keluarkan suku yang sininya. Kita keluarkan semua sampai dari akar. Begitu juga yang ini. Kita keluarkan M kuadrat C pangkat 4-nya dari akar. Hasilnya adalah M kuadrat C kuadrat. Ini menjadi 1. Yang ini 1. Yang ini menjadi B kuadrat C kuadrat per M kuadrat C pangkat 4. Jadi ini pangkat setengah. Akan masih dalam akar. Ini yang sudah di luar akar. Nah, menggunakan aproksimasi akar untuk non-relativistik, 1 tambah akar 1 tambah X sama dengan 1 tambah setengah X. Dan seterusnya, maka yang suku yang setengah ini, pangkat setengah ini, itu tinggal 1 tambah setengah dari ini. Setengah dari X, ini X-nya. Berarti setengah X, itu juga suku yang pangkat setengah ini nggak ada lagi pangkatnya, cuma sama dengan 1 tambah setengah ini. Nah, hasilnya dengan penyambung bisa suku ya saling menghilangkan, tinggal setengah F per 2M per T kuadrat atau setengah AT kuadrat. Nah, ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Kemudian mengingat bahwa T sama dengan MX sama dengan tambah P0, dibagi P0, T sama dengan MX dibagi P0, maka Y kita adalah Fm per 2M T kuadrat, berarti Fm per 2 P0 kuadrat X pangkat 2 atau A per 2 P0 kuadrat X kuadrat. Nah, bentuk seperti ini bahwa Y-nya adalah fungsi X kuadrat, berarti menggambarkan gerak parabola. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.